Selamat datang di podcast Prakarsa, penggerak keadilan untuk saksi dan korban. Podcast ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh pada tanggal 26 Juni setiap tahunnya. Jadi pemirsa, selama tahun 2024 terdapat 600-an kasus yang sudah diungkap oleh Badan Narkotika Nasional dan 900-an orang ditetapkan sebagai tersangka. Sayangnya hanya 24 pemohon yang mengajukan permohonan kepada LPSK. Dan jika kita telisik lebih jauh, ternyata ada dimensi yang jarang kita bicarakan, namun mempunyai aspek yang sangat besar dari kasus narkotika yang ada di Indonesia, yaitu dimensi aliran dana. Dan untuk itu, hari ini kita akan berbicara dengan Wakil Ketua LPSK, yaitu Bapak Antonius P.S. Wibowo, dan Deputi dari PPATK, Bapak Danang, yang merupakan Deputi dari Analisis dan Pemeriksaan PPATK. Baik, saya mau izin langsung ke Pak Anton ya Pak. Baik, sebelumnya saya harus bertanya dulu dalam keadaan sehat dan bugar, Bapak-Bapak. Amin. Sehat. Alhamdulillah, baik. Pak, saya izin bertanya. Kita ini berbicara tentang kasus yang sebenarnya sudah menjadi kasus yang sangat besar ya Pak ya. Narkotika dan psikotropika di Indonesia sebagai big kind of crime di Indonesia. Nah, pertanyaan pertamanya itu adalah perlindungan terhadap saksi dan korban yang merupakan tindak pidana prioritas ya Pak. Tindak pidana prioritas narkotika ini. Kenapa, apa sih Pak yang menjadi alasan tindak pidana prioritas LPSK itu salah satunya adalah tindak pidana narkotika dan psikotropika Pak? Ya, salah satu alasannya adalah karena tindak pidana narkotika itu kan genuinnya biasanya adalah organized crime. Ya. Nah, dalam konteks tindak pidana narkotika sebagai organized crime itu memang pengungkapannya tidak mudah. Tidak mudahnya itu bisa disebabkan karena saksinya sedikit atau saksinya kurang, ya. Atau saksinya ada tetapi ketakutan atau punya kekhawatiran terhadap keselamatan dirinya atau keselamatan keluarganya. Nah, itulah sebabnya kenapa LPSK kemudian dihadirkan oleh negara ini untuk berperan memberikan perlindungan terhadap saksi dan atau korbannya, dalam hal ini khususnya adalah saksi dan atau saksi pelaku, agar dapat berkontribusi di dalam pengungkapan tindak pidana narkotika yang sifatnya berjejaring itu. Baik, berarti ini dimensinya sangat pelik ya Pak ya. Saksi bisa jadi sedikit atau malah ketakutan gitu. Nah, jadi kalau dari pengalaman LPSK sendiri Pak, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh LPSK dalam menangani atau melindungi terhadap korban atau saksi tindak pidana narkotika? Iya, pengalaman dan tantangan itu tentu cukup banyak. Ya. Pengalaman yang pernah kami alami antara lain adalah pengalaman yang berupa bahwa saksi dan atau saksi pelaku itu mendapatkan dalam tanda kutip ancaman yang cukup membahayakan keselamatan saksi dan atau saksi pelaku itu. Nah, sebagaimana kita ketahui, biasanya ketika ada saksi dan atau saksi pelaku yang berusaha bersaksi untuk mengungkapkan jaringan tindak pidana narkotika, maka pelaku utama atau big boss ini pasti tidak berkenan. Nah, kemudian dia melakukan segala macam upaya untuk membungkam supaya saksi dan atau saksi pelaku ini tidak mau bersaksi. Nah, dalam konteks seperti ini biasanya LPSK itu merespon dengan memberikan beberapa bentuk program perlindungan yang relevan bagi saksi dan atau saksi pelaku itu. Antara lain melalui program perlindungan hukum, kemudian melalui program pemberian perlindungan sebagai saksi pelaku atau justice collaborator, kemudian juga
acap kali kita berikan perlindungan secara fisik melekat pada diri saksi dan atau saksi pelaku itu. Baik. Berarti ada berbagai macam perlindungan yang diberikan terhadap saksi dan saksi pelaku terhadap tindak pidana narkotika. Saya beralih ke Pak Danang. Pak Danang, dari informasi yang tadi, dan saya juga cukup terkejut membaca datanya bahwa dari laporan PPATK ke DPR tercatat 16,8 triliun mengalir dari 41 laporan terkait narkotika. Jadi indikator utamanya apa Pak dari laporan tersebut sehingga muncul laporan tersebut? Jadi kami kan prosesnya itu menganalisis dari laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilaporkan oleh perbankan atau penyedia jasa keuangan lainnya yang terkait dengan narkotika. Lalu kami analisis jaringan dari level bawah sampai level atasnya seperti apa. Selain itu kami juga melakukan analisis atas permintaan penyidik. Penyidik sudah punya kasus, dia ingin data transaksi keuangannya, dia minta bantuan ke PPATK. Nah ini akan kami analisis. Nah, berdasarkan analisis kami atas permintaan penyidik dan laporan proaktif dari perbankan, datanya di semester 1 mencapai nilai tersebut. Nah, sebenarnya terkait dengan narkotika ini memang kalau dari persepsi kami ya, itu satu hal bahwa ada barang, pasti ada uang yang harus mengalir untuk membeli barang tersebut. Ya. Bagaimanapun caranya. Entah secara tunai, entah secara transaksi keuangan. Nah, kalau ada barang dari luar negeri, berarti harus ada uang dari Indonesia, dari para pemakai di Indonesia, yang akhirnya lari ke luar negeri, capital outflow. Ini kan secara perekonomian, Indonesia terkena dampak sosialnya, harus keluar anggaran begitu besar untuk rehabilitasi, untuk pengungkapan kasus. Sementara uang penjualannya lari ke negara lain, memberikan multiplier efek perekonomian negara lain. Ini kerugiannya sehingga cukup besar sekali, bukan hanya kepada korban, tapi juga secara perekonomian secara nasional. Saya kira demikian. Dampaknya sangat besar. Kemudian saya sempat membaca di CV Bapak bahwa 2023 mengungkap kasus narkotika yang cukup besar, dan kemudian tahun 2024 ditemukan 16,8 miliar Pak. Triliun, maaf, 16,8 triliun. Terus aliran dananya itu kemana saja Pak? Ya seperti saya sampaikan bahwa aliran dana kalau dari penjualan pasti di dalam. Ini dari pembeli dulu ya, dari retail atau pengecer. Dari pengecer pembeli lalu ke bandar kecil, diputar melalui metode pencucian uang, lalu dipindahkan ke bandar besar gitu ya. Nah beberapa tren itu mereka selalu berubah. Tren begitu satu tren tipologi atau modus mereka memindahkan dana terungkap, mereka akan mengubah caranya. Misalnya sekarang yang jaringan terbesar itu dia udah menggunakan modus pemindahan dana melalui kripto, walaupun nilainya belum begitu besar ya. Artinya uang hasil penjualan narkotika di sini dipindahkan ke luar negeri melalui transaksi aset kripto. Itu kan suatu hal yang baru untuk kasus narkotika. Berarti trennya tidak hanya pattern atau polanya tidak akan selalu sama ya Pak ya? Selalu berubah. Baik. Saya kembali ke Pak Anton Pak. Jadi setelah mendengar banyak informasi tadi Pak, sebenarnya dari LPSK sendiri pendekatan perlindungan terhadap tindak pidana narkotika seperti apa Pak? Ya, setidaknya itu ada dua pendekatan yang LPSK galakan dalam rangka berpartisipasi di dalam pemberantasan narkotika melalui perlindungan saksi dan korban. Pendekatan yang pertama adalah saya sebut rule and regulation based approach. Sedangkan pendekatan yang kedua adalah collaborative approach. Pendekatan pertama yaitu rule and regulation based approach itu intinya adalah bahwa segala tindakan LPSK di dalam memberikan perlindungan kepada saksi, saksi pelaku, korban dalam konteks tindak pidana narkotika itu harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita tahu dalam konteks ini setidaknya kita bisa menemukan dua peraturan yang menjadi rujukan. Pertama adalah yang ada di dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Sedangkan yang kedua adalah yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025, yaitu Peraturan Pemerintah tentang penanganan secara khusus
dan pemberian penghargaan kepada saksi pelaku. Nah, sedangkan pendekatan yang kedua yang tadi saya sebut adalah kolaboratif based approach, intinya adalah bahwa LPSK senantiasa siap berkoordinasi dan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dan juga stakeholder, kementerian lembaga terkait lainnya yang punya irisan dengan LPSK. Nah, dalam konteks ini sebagai contoh hari ini kita berkolaborasi dengan PPATK yang dihadiri Pak Danang. Terima kasih Pak Danang sudah berkenan hadir di dalam podcast peringatan Hari Anti Narkotika di LPSK. Baik Pak, menarik karena Bapak tadi sampaikan ada dua approach, kemudian sebenarnya ada ancaman ya Pak ya dihadapi oleh para saksi ataupun saksi pelaku, baik ancaman faktual atau potensial. Sebenarnya apakah dengan approach tadi kemudian ada ancaman itu mempengaruhi kondisi perlindungan LPSK-nya Pak? Ya, pengaruhnya kepada perlindungan yang diberikan oleh LPSK tentu kolaborasi itu berpengaruh positif, berpengaruh baik. Ya. LPSK punya pengalaman misalnya dalam konteks perlindungan sebagai justice kolaborator kepada salah satu perkara narkotika yang sedang berlangsung di wilayah Sulawesi Selatan misalnya gitu ya. Berkat kolaborasi yang baik dengan kementerian lembaga terkait, ya, antara lain adalah Badan Nasional Narkotika gitu ya, maka perlindungan hukumnya menjadi lancar. Ya, penanganan khususnya menjadi cepat dan sekarang sedang berproses mengenai penanganan perkara lain yang terkait dengan narkotika, yaitu tentang money laundering. Nah, sedangkan berkaitan dengan ancaman yang datang dari pelaku utama, tentu kolaborasi juga berperan penting ya, karena dengan kolaborasi itu kemudian LPSK dapat meminimalisir, ya, bahkan mereduksir tingkat ancaman yang diberikan oleh pelaku utama dan atau bandar narkotika itu. Nah, jika trennya positif nih Pak Anton, apakah sampai hari ini, termasuk tadi juga Bapak sampaikan di Sulawesi kita sedang membantu para saksi, apakah tren positif ini membantu kita untuk menangkap bandar besarnya Pak? Ya. Naga-naganya, ya. Tanda-tandanya seperti itu. Ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa dalam konteks perlindungan terhadap JC di perkara di Sulsel ini, terlindung LPSK itu berhasil menginformasikan tentang jaringannya, juga berhasil menginformasikan tentang aset pelaku di mana, dan bahkan juga ikut menginformasikan tentang adanya keterlibatan oknum aparat. Nah, ini tentu hal yang sangat positif dari kehadiran seorang saksi pelaku yang diberi perlindungan sebagai justice kolaborator oleh LPSK. Berita baik nih Pak ya. Berita baik. Baik. Pak Danang, saya kembali ke Bapak. Jadi trennya sudah cukup baik. Ternyata LPSK juga sangat mempererat barisan untuk mengatasi tindak pidana ini. Apakah dari PPATK selama penganalisisan sejauh ini ada pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam aliran uang tersebut, Pak? Ya, kalau kita bicara jaringan narkotika pasti ada rantai-rantai yang terlibat gitu ya. Pertama adalah kita bedakan ini kalau narkotika ini rantai distribusi barang, ini rantai uang, ada rantai telekomunikasi. Nah, jadi mereka biasanya menjauhkan antara pola telekomunikasinya, lalu pola transaksi uangnya bagaimana, dan pola distribusi barangnya seperti apa. Nah, untuk mengkoneksikan mereka jadi satu kesatuan, itu tentu saja tadi disampaikan peran LPSK juga bisa muncul di situ gitu kan ya, untuk mengkoneksikan hal-hal yang tidak terdeteksi di tiga pola tersebut.
karena memang ada yang close jaringannya tertutup, informasinya tertutup sehingga hanya orang-orang dalam jaringannya ada yang mengetahui. Ini kan kalau ada informasi bahwa ini bisa dilindungi LPSK lalu dapat menginformasikan itu hal yang bagus. Lalu dari transaksinya, saya akan fokus pada transaksinya. Nah, transaksi ini berbagai macam. Yang jelas mereka yang pertama tidak ingin transaksi itu menggunakan rekening mereka sendiri. Rekening mereka sebagian berasal dari, dulu pertama banyak rekening yang digunakan dari rekening keluarga, rekening istri, bahkan ada jaringan-jaringan dulu, jaringan narkotika dari Afrika itu sengaja menikahi untuk menggunakan rekeningnya. Nah sekarang masih digunakan adalah rekening hasil jual beli. Jadi masyarakat yang menjual rekeningnya dia beli, ini yang digunakan. Sehingga masyarakat yang menjual ini tidak tahu bahwa rekeningnya udah digunakan untuk transaksi narkotika. Ini kan juga akan menyulitkan penyidik dalam pengungkapan kasusnya. Dan jumlah rekening jual beli yang digunakan untuk tindak pidana termasuk narkotika ini masif sekali. 1 tahun bisa ratusan ribu rekening diperjualbelikan untuk berbagai macam tindak pidana termasuk narkotika. Itu dari segi deposit, dari segi penampungan penjualan narkotika. Nah, ini kan harus dipindahkan. Dari penampungan ini harus dipindahkan. Nah, ini metodenya juga macam-macam lagi. Ada yang melalui shell company, ada yang lalu ditukar ke falas, di bawah falasnya, lalu ada yang tadi sampaikan melalui aset kripto, dan berbagai macam cara mereka gunakan. Intinya bahwa supaya tidak diketahui. Nah, tentu saja endingnya mereka kan akan menikmati. Inginnya kan menikmati, sehingga harus ada aset di situ. Aset yang besar tentu bandar yang besar yang ada di luar negeri, karena barangnya di luar negeri. Nah, yang di dalam negeri tentu saja juga ada jaringan-jaringan yang memiliki aset. Ini juga biasanya diatasnamakan orang lain, mobilnya atas nama orang lain dan sebagainya. Dan kalau tadi disampaikan, apakah dalam rangkaian ini, rangkaian transaksi ini ada terdeteksi ke oknum? Ya, tentu saja masih ada lah yang kami deteksi seperti itu. 2 instansi setuju ya ada oknum ya, bahwa ada permainan oknum. Tapi saya kembali ke pernyataan Bapak yang menyatakan bahwa ada 3 rantai tadi, Pak. Apakah dari 3 rantai itu PPATK juga memanfaatkan jasa whistleblower untuk mengungkap kasus? Iya, whistleblower kami tentu saja adalah bukan whistleblower, tapi informannya adalah informasi dari data perbankan. Perbankan bagaimana dia alat sistemnya dia mendetek pola transaksi, apakah transaksinya terkait narkotika. Dia adalah informan sebenarnya di lapangan adalah transaksi-transaksi yang diidentifikasi oleh penyedia jasa keuangan. Itulah informan kami. Datanya yang berbicara. Ya, Pak. Nah, karena Bapak banyaknya berkaitan dengan data, tapi sejauh ini apakah ada serangan balik terhadap PPATK, Pak? Ya, so far sih kami anggap serangan balik apapun itu setiap pekerjaan pasti ada konsekuensi resikonya dimanapun ya, di level apapun, di pekerjaan apapun pasti ada konsekuensi resikonya, dan ini kan suatu tanggung jawab dari negara untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Itulah yang harus kita lakukan, intinya kan seperti itu aja. Baik. Makin menarik. Saya kembali ke Pak Anton lagi. Jadi tadi Pak Anton sempat mengatakan tentang approach yang regulation ya Pak ya. Saya merujuk kepada peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2025, berikan dasar hukum untuk memberikan penghargaan terhadap JC Pak. Bagaimana implementasi peraturan ini di lapangan, khususnya dalam kasus tindak pidana narkotika ini Pak? Iya, peraturan pemerintah ini sebetulnya relatif baru ya. Kalau kita cermati, peraturan pemerintah tersebut itu berlakunya itu baru tanggal 8 Mei 2025. Jadi sebetulnya baru kurang lebih 1,5 bulan ya peraturan pemerintah itu diberlakukan. Namun demikian saya optimis ya. Saya optimis peraturan pemerintah 24 tahun 2025 itu akan dapat dilaksanakan secara baik ya, dalam rangka memberikan penanganan secara khusus dan juga penghargaan kepada saksi pelaku, termasuk penanganan secara khusus dan penghargaan dalam konteks penanganan tindak pidana narkotika. Nah, optimisme saya itu dilatar belakangi oleh fakta bahwa memang di dalam PP itu
pengaturannya lebih, sebut saja ya, lebih detail dan lebih lengkap dibanding dengan apa yang ada di dalam pasal 10A Undang-Undang 31 tahun 2014 ya. Karena memang PP ini dilahirkan sebagai mandat dari pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014. Nah, kalau di dalam Undang-Undang 31 2014 itu koordinasinya belum begitu nampak, ya. Tetapi di dalam PP ini pengaturan tentang koordinasinya sangat nampak. Nah, koordinasi pada tingkat penanganan secara khusus seperti apa, kemudian juga koordinasi pada konteks pemberian penghargaan seperti apa, itu diatur di dalam PP itu. Nah, dengan pengaturan yang lebih rinci, saya optimis bahwa PP ini akan dapat terimplementasi secara baik dan juga akan dapat membawa dampak positif pada pengungkapan perkara tindak pidana narkotika melalui kesaksian saksi pelaku. Baik Pak, kalau tadi Bapak berbicara bahwa PP ini lebih rinci Pak, kita mungkin bisa bahas bagaimana sebenarnya kolaborasi antara LPSK dan aparat terkait termasuk PPATK saat JC memberikan kesaksian itu seperti apa Pak skema? Ya, secara khusus ya kita mesti membedakan antara tahapan pemberian penanganan secara khusus dan tahapan pada saat diberikan penghargaan kepada saksi pelaku atau justice kolaborator. Nah, pada tahapan penanganan secara khusus, intinya adalah bahwa saksi pelaku atau justice kolaborator ini tempat penahanannya harus terpisah dengan pelaku utama. Kemudian juga pemberkasannya juga harus terpisah dengan berkas perkara yang ditujukan kepada pelaku utama. Nah, dalam konteks ini koordinasinya adalah antara lain antara pimpinan LPSK dengan penyidik dan juga penuntut umum. Tidak tertutup kemungkinan di situ juga koordinasinya dengan PPATK. Kenapa? Karena dalam konteks penyidikan dan juga penuntutan, tentu informasi yang diungkapkan oleh PPATK berkaitan dengan aliran dana itu menjadi sangat signifikan. Menjadi sangat signifikan. Nah, sedangkan pada tahapan pemberian penghargaan kepada saksi pelaku, di sini koordinasinya itu antara lain juga dilakukan oleh pimpinan LPSK, kemudian jaksa penuntut umum. Nah, bahkan juga pada petugas lapas dan juga Kementerian Hukum yang dulu adalah membawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tapi sekarang karena Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah menjadi kementerian sendiri, maka dalam konteks pemberian penghargaan kepada saksi pelaku, itu koordinasi dan kolaborasinya itu antara lain dilakukan oleh pimpinan LPSK, kemudian jaksa penuntut umum, kemudian IMIPAS, dan juga hakim barangkali ya. Karena dalam konteks pemberian hukuman yang paling meringankan, tentu di sini dibutuhkan persepsi hakim yang sama. Kemudian apakah ada skema khusus yang diterapkan sama LPSK Pak untuk JC ini? Ya, skema khusus tentu saja adalah peningkatan koordinasi dan kolaborasi itu. Nah, peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan APH, termasuk stakeholder dan kementerian lembaga terkait, ini bisa dilakukan melalui pendekatan pembuatan MOU dan atau perjanjian kerjasama. Nah, saya ingat ya
pada tahun 2011 sebetulnya ada perjanjian bersama antara LPSK dengan beberapa kementerian lembaga terkait. Termasuk di situ ada kepolisian, ada kejaksaan, ada Kementerian Hukum, ada KPK, gitu ya. Nah, dalam konteks optimalisasi peran saksi pelaku ke depan, maka sudah saatnya menurut saya peraturan bersama itu diperbaharui. Karena udah banyak perkembangan yang terjadi di lapangan. Nah, selain diperbaharui, menurut saya juga perlu diperluas. Nah, dalam konteks ini, menurut pandangan saya pribadi, PPATK ini menjadi institusi yang sangat relevan untuk bersama-sama berada di dalam kerjasama itu. Menarik. Baik, karena kita akan terus menggali kolaborasi, ada skema khusus tadi kata Pak Anton. Kita tanya ke Pak Danang, apakah sebenarnya ketika mengungkap 41 laporan tahun lalu Pak, itu ada semacam skema khusus atau modus dominan Pak, seperti structuring, layering, atau pihak ketiga, atau tadi Bapak bilang menggunakan rekening yang dibeli. Jadi mana yang paling dominan di Indonesia Pak? Ya, jadi kalau konsep umum pencucian uang kan structuring, memecah-mecah istilahnya placement, layering, integration, bukan secara umum. Tapi kembali bahwa perlu dipahami pemenuhan unsur dalam pasal 345 lah dalam rangka pemidananya, bukan placement, layering, integration. Nah, pola-pola transaksi ini adalah memperkuat untuk pembuktian unsur-unsur pasalnya di pasal 345. Nah, kalau kita berkaca pada beberapa tahun yang lalu sampai sekarang, yang masih sering digunakan itulah penggunaan rekening nomini, rekening pihak lain. Karena ini memang tujuan utama dia adalah supaya tidak diketahui siapa sebenarnya aktor dari transaksi tersebut. Sehingga memang kolaborasi dengan penyidik untuk informasi di lapangan seperti apa untuk kasus narkotika ini sangat diperlukan, gitu kan. Misalnya rekening si A dikuasai oleh rekening si B, sebenarnya bisa kami deteksi juga. Misalnya melalui transaksi ATM. Di ATM kan ketahuan ini rekening si A tapi yang ngambil kok si B. Nah, ini kami bisa mendeteksi melalui contohnya hal seperti itu. Dan ini kami kerjasamakan dengan penyidik sehingga bisa diungkap siapa sebenarnya pelakunya, pelaku dari transaksi tersebut. Baik. Gitu. Nah, kalau membicarakan transaksi Pak, 16,8 triliun, bahkan lebih besar dari judi online Pak, 13,2 triliun. Jadi sebenarnya dari skala prioritas nasional, sebenarnya bagaimana langkah yang dilakukan PPATK untuk pemberantasan ini Pak? Ya, sebenarnya kami kan punya national risk assessment ya. National assessment itu kami nilai tindak pidana apa yang paling berisiko secara nasional. Sementara ini sih sebenarnya yang nomor satu itu tetap korupsi. Itu yang paling berisiko secara national risk assessment terkait dengan pencucian uang. Lalu yang kedua adalah narkotika. Narkotika itu kedua yang paling berisiko di Indonesia. Nah, jadi dibanding pencucian online secara risiko masih besar narkotika lah. Gitu. Jadi memang kolaborasi dengan pihak manapun termasuk dengan LPSK tentu perlu digali dan diperdalam lebih lagi bagaimana konteks realisasinya gitu. Pak Anton, Pak Danang tadi udah sampaikan kalau ternyata narkotika ini di posisi 2 nih Pak Anton. Jadi sebenarnya kalau dari LPSK sendiri strategi untuk membangun keberanian saksi maupun saksi pelaku Pak untuk bersuara terutama dalam kejahatan yang terorganisir itu seperti apa Pak? Secara sederhana, strateginya adalah dengan mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan bagi saksi pelaku itu. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa LPSK punya beberapa program perlindungan yang jika program perlindungan ini diterapkan secara optimal, itu akan menambah keberanian saksi pelaku untuk bersaksi. Sebut saja misalnya perlindungan hukum. Nah, perlindungan hukum itu intinya adalah bahwa saksi pelaku termasuk saksi itu tidak boleh dikriminalisasi
atas laporan dan atau keterangan yang diberikannya sepanjang laporan dan atau keterangan itu diberikan dengan etikat baik. Nah, dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 disebutkan bahwa apabila ada tuntutan baik secara pidana maupun perdata terhadap saksi yang seperti itu, maka tuntutan itu wajib ditunda sampai perkara yang diberikan keterangannya oleh saksi pelaku itu diputus oleh hakim dan berkekuatan hukum tetap. Nah, perlindungan hukum seperti ini yang diberikan kepada saksi pelaku, harapannya itu bisa menambah rasa percaya diri saksi pelaku untuk mengungkapkan informasi, untuk mengungkapkan data apa adanya, objektif. Di samping itu, LPSK juga bisa memberikan perlindungan fisik melekat, sebagaimana tadi saya sampaikan. Nah, perlindungan fisik melekat yang dilakukan oleh petugas pengamanan dan pengawalan LPSK, ini harapannya bisa meningkatkan tingkat keamanan dari saksi pelaku itu termasuk keluarganya. Nah, dengan instrumen-instrumen perlindungan seperti itu, kami berharap saksi dan juga saksi pelaku itu punya keberanian yang lebih dan termotivasi untuk memberikan kontribusi yang signifikan di dalam pengungkapan sebuah perkara, termasuk perkara tindak pidana narkotika. Baik Pak, saya jadi bertanya-tanya. Tadi di awal saya sampaikan dan datanya sudah mengatakan bahwa dari 600 hanya 24 yang mengajukan ke LPSK, dan Bapak pun berkali-kali mengatakan bahwa ada perlindungan fisik melekat juga sebenarnya. Dari pengalaman LPSK Pak, seberapa serius sebenarnya ancaman yang dihadapi oleh para saksi dan saksi pelaku ini Pak? Ya, ada yang serius sekali, ya, ada juga yang serius. Ya, tanpa saya perlu menyebutkan perkaranya, gitu ya. Kita pernah mendapati perkara di mana saksi yang dilindungi oleh LPSK itu mendapatkan penganiayaan fisik yang luar biasa, dalam tanda kutip kejam, dari pelaku utama dan atau jaringannya yang tidak menginginkan jaringannya terbongkar. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah LPSK juga punya kewenangan memberikan rehab medis terhadap saksi atau saksi pelaku yang mengalami penganiayaan kejam seperti itu. Nah, melalui instrumen rehabilitasi medis itu, kemudian LPSK bisa memberikan pengobatan yang signifikan terhadap saksi atau saksi pelaku yang mengalami penganiayaan yang kejam itu. Pelik, sangat pelik ya ternyata kasus narkotika ini. Pak Danang, karena tadi kita sudah membicarakan bahwa kepelikan dari kasus ini, jadi sebenarnya kalau dari PPATK, langkah pencegahan atau penindakan yang telah dilakukan apa sejauh ini Pak? Terutama karena ada dimensi uang ini ya Pak. Ya, tentu saja kami pertama adalah bagaimana mengedukasi masyarakat kerjasama dengan lembaga pengawas pengatur termasuk Bank Indonesia dan OJK, jangan sampai rekening masyarakat ini dipindah tangankan melalui jual beli gitu ya. Karena itu pasti akan digunakan untuk tindak pidana apapun itu, penipuan, perjudian online maupun narkotika. Rata-rata sekarang menggunakan rekening hasil jual beli, sehingga ini dari segi pencegahan kita sampaikan juga ke perbankan juga, waktu ada nasabah on board datang itu harus disampaikan bahwa ini tidak boleh dialihkan atau diperjualbelikan kepada orang lain. Nah, lalu yang kedua adalah bagaimana dengan pemberantasannya. Tentu saja kami berkolaborasi dengan penyidik untuk mengungkap setiap kasus terkait dengan narkotika yang jumlahnya memang tidak kecil gitu ya. Dan
beberapa kasus besar sudah berhasil diungkap, termasuk kasus Freddy Pratama yang perputaran dananya aja mencapai lebih dari 56 triliun gitu ya. Itu dari satu jaringan saja. Dan itu kan cukup besar sekali dampaknya bagi perekonomian Indonesia. Dan itu sudah berhasil diungkap, tinggal menangkap jaringan besarnya saja yang berada di luar negeri. Dan tentu saja sekarang juga masih tentu tidak akan berakhir. Karena apa? Karena memang marginnya itu besar. Margin dia beli di luar negeri berapa dijual di Indonesia itu sangat besar sekali. Sehingga ini akan tetap menarik orang untuk melakukan kegiatan ataupun pidana ini. Sehingga semua stakeholders baik untuk dari aparat penegak hukum, dari LPSK maupun dari kami PPATK itu harus tetap bekerja sama untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terkait dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Pembelian rekening tadi saya cukup menggarisbawahi gitu. Jadi kan itu salah satu hambatan sebenarnya Pak. Iya. Bisa saja saya datang ke bank membuka rekening tiba-tiba Anda membeli. Apakah hanya itu hambatan yang dihadapi oleh PPATK Pak atau lebih rumit lagi Pak? Ya itu di tahap awal itu yang paling itu elementer. Malah tahap awal. Tahap awal itu kan entry orang untuk bertransaksi ya. Entry orang untuk bertransaksi. Habis itu setelah mengumpul di situ dia akan pindah-pindahkan. Akan kamuflasenya tuh banyak sekali, menggunakan shell company, ada menggunakan trade-based money laundering, ada lalu menggunakan pencucian uang melalui aset kripto, ada lalu menggunakan apa istilahnya nomini-nomini tapi layarnya agak jauh lah. Kalau dulu yang digunakan istri segala macam, sekarang agak jauh lagi yang digunakan mungkin bisa tukang ojek, yang dia kenal, tukang warung mana yang dia kenal, rekeningnya juga bisa digunakan. Jadi udah sangat kompleks dan itu kan mempersulit Mas. Mempersulit penyidikan juga gitu kan. Itu yang jadi concern kami. Baik. Bukan pekerjaan yang mudah tapi bukan tidak mungkin ya. Seperti kita sudah buat juga tadi PP, sudah ada PP membantu. Nah Pak Anton, dari pengalaman LPSK, bagaimana peran seorang justice kolaborator untuk membantu mengungkap jejaring keuangan narkotika lintas sektor? Apakah sejauh ini ada perlindungan yang mendorong supaya pengungkapan untuk kasus yang lebih besar Pak? Iya, salah satu instrumen perlindungan yang belum tadi saya sebut, yang bisa mendorong pengungkapan jaringan adalah LPSK juga memberikan perlindungan dengan penerapan kerahasiaan identitas saksi. Nah, dengan diterapkannya kerahasiaan identitas saksi, termasuk saksi pelaku, ini diharapkan bahwa saksi dan juga saksi pelaku itu merasa terlindungi karena kemudian tidak terduplikasi keluar. Nah, instrumen lain yang juga bisa diterapkan oleh LPSK dalam konteks mendorong saksi pelaku itu mengungkapkan aliran dana adalah dengan diterapkannya instrumen pemberian kesaksian oleh saksi pelaku di depan persidangan itu tanpa berhadapan langsung dengan pelaku utama. Nah, dengan instrumen-instrumen ini diharapkan bahwa betul saksi pelaku itu mengungkapkan aliran dana, kemudian juga bisa mengungkapkan pihak lain yang terkait, dan juga sekaligus itu merupakan ujian bagi saksi pelaku untuk bisa mendapatkan penghargaan dan atau penanganan secara khusus tadi. Nah, kalau kita melihat di dalam PP 24 tahun 2025, di sana disebutkan bahwa ada sejumlah persyaratan ya, yang diperlukan oleh seseorang untuk bisa mendapatkan perlindungan sebagai saksi pelaku. Antara lain adalah tadi konsistensi keterangannya, kemudian bersikap mau bekerja sama dengan aparat dan juga stakeholder di dalam mengungkapkan
jaringan dan atau aliran dana yang dia ketahui. Dan sebagai closing statement, apa sebenarnya harapan LPSK terhadap kepada masyarakat dan tentunya lembaga lain yang akan bekerja sama dengan LPSK dalam memutus rantai ketakutan untuk bersuara terhadap kejahatan ini, Pak? Ya, harapannya adalah semua pihak tidak takut untuk bersaksi, mengungkapkan kebenaran. Dalam hal ini adalah kebenaran dalam konteks pengungkapan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Dan untuk bersaksi itu ada lembaga perlindungan saksi dan korban yang siap melindungi dan siap meningkatkan koordinasi dan kolaborasinya dengan semua pihak yang terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika dan psikotropika, terkhusus melalui perlindungan saksi dan korban. Ada perlindungan saksi dan korban. Pak Danang, bagaimana pemanfaatan data intelijen keuangan PPATK dapat membantu lembaga seperti LPSK ke depannya, Pak? Apalagi dengan adanya justice collaborator, termasuk dalam menelusuri keterkaitan harta atau aset yang diduga berasal dari kejahatan narkotika, Pak? Ya, tentu saja yang pertama adalah informasi data transaksi keuangan itu bisa mengkonfirmasi kebenaran informasi yang disampaikan oleh misalnya calon justice collaborator. Posisi dia di jaringan seperti apa, seberapa besar transaksinya, dia saat transaksi terkoneksi dengan siapa saja. Nah itu kan apa yang disampaikan bisa dikonfirmasi dengan transaksinya apakah betul. Sehingga itu bisa menjadi keputusan LPSK untuk menetapkan apakah ini bisa dilindungi atau tidak, misalnya seperti itu. Itu salah satunya. Tentu hal-hal lain yang lebih besar bisa dikaji untuk dikerjasamakan lagi. Gitu. Dan strategi panjang PPATK, terutama untuk mengintegrasikan pelacakan TPPU, Pak? Ya, kami secara internal tentu instrumen keuangan itu selalu berubah. Selalu ada hal-hal baru, baik dari segi jenis maupun pola transaksinya, dan kami selalu mengupdate perkembangan sehingga kami bisa mendeteksi aliran dana kemanapun, termasuk dana-dana yang digunakan untuk tindak pidana, fokusnya kan ke situ. Itu yang terus kami kembangkan. Gitu. Closing statement, Pak, tentang terkait konfliknya tindak pidana narkotika yang ternyata ya aliran dananya lebih besar dari judul nih, Pak. Kalau narkotika itu kita melihat dari dua hal ya. Di sini adalah korban. Korban itu adalah pemakai. Pemakai ini kan korban. Bagaimana yang sudah jadi pemakai direhabilitasi, jangan sampai dalam konteks LPSK ini ya, dia diintimidasi, jadi takut dan dipaksa untuk memakai lagi. Nah, ini kan peran LPSK bisa masuk di situ. Jangan sampai korban ini sudah direhabilitasi sembuh, jadi korban lagi. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja dalam konteks jaringan. Konteks jaringan ini dari level bawah sampai level atas, itu bisa informasinya tertutup antar mereka, dan transaksinya juga bisa dimodifikasi sedemikian rupa. Sehingga informasi orang dalam jaringan ini itu sangat diperlukan juga, dan apabila LPSK bisa masuk ke situ untuk bisa memproteksi orang itu dengan jaminan tertentu, tapi dia bisa mengungkap jaringan yang lebih besar, dan itu bisa dikerjasamakan dengan PPATK maupun penyidik yang lain, itu bisa mengungkap jaringan yang lebih besar lagi dan bermanfaat untuk negara. Baik, terima kasih banyak Pak Anton, Pak Danang atas waktunya. Dari kesibukan di hari Senin masih bersedia untuk melakukan podcast dan memberikan bukan sekedar himbauan tapi peringatan kepada kita semua bahwa tindak pidana narkotika di Indonesia sudah pada tahap yang sangat serius. Kita harus merapatkan barisan dan kita harus memutus rantainya supaya Indonesia bebas dari tindak pidana yang sangat mencekam ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Anton, terima kasih Pak Danang, terima kasih pada pemirsa yang sudah menonton. Jangan lupa untuk terus menanti konten-konten dari kami. Sampai bertemu di podcast Prakarsa berikutnya.